Shalom semua, selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan renungan pagi seperti biasanya. Tapi mungkin kalian heran kenapa Pak Erik yang membawakan renungan hari ini. Ya, nanti di bagian akhir Pak Erik akan jelaskan kenapa Pak Erik yang mengambil renungan pagi hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita sama-sama mengawalinya dengan sebuah doa. Bapak, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk kembali memulai hari kami. Biarlah kami memulai dengan ucapan syukur dan mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu, berbicaralah Engkau pagi hari ini supaya kami mendengarkan apa mau dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu, pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak sempurna ini, sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu supaya Engkau yang kelihatan, bukan hamba-Mu. Untuk itu Engkau juga baharui setiap hidup kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa memahami setiap firman Tuhan, supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, anak-anak, hari ini renungan kita terambil dari Roma 12 ayat 2. Beginilah firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sendiri tinggal di dunia. Untuk itu, bagaimana caranya kita untuk tidak serupa dengan dunia ini? Tema renungan kita pagi hari ini yaitu putuskan. Nah, putuskan di sini bukan berarti memutuskan sebuah hubungan dengan seseorang atau memutuskan sebuah relasi dengan siapapun, tapi putuskan di sini adalah mengambil sebuah keputusan di dalam hidup kita. Nah, keputusan seperti apa? Yang jelas, keputusan pertama yaitu keputusan di mana kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Teman-teman, di dalam sekolah atau di lingkungan sehari-hari, bukankah kita dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan dunia? Jadi kadang kita terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita karena mereka sendiri atau sudah terbiasa atau menjadi sebuah kebiasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dunia. Nah, perbuatan dunia ini apa? Perbuatan dunia ini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan rohnya Tuhan, sehingga orang yang tinggal atau berbuat keduniawian, maka itu sebenarnya menjadi seteru Allah atau menjadi orang yang berlawanan dengan Allah sendiri atau dengan Tuhan. Nah, hari ini kita tidak diajarkan untuk menjadi serupa dengan dunia. Artinya apa? Kita diinginkan Tuhan untuk tidak menjadi lawan Dia, tapi kita menjadi temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan, atau sobatnya Tuhan, ya kan? Nah, hari ini kita juga belajar untuk memutuskan bagaimana kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memutuskan untuk tetap berjalan di jalannya Tuhan, di jalannya Kristus. Nah, saya tahu di lingkungan kita ada begitu banyak orang yang bisa mempengaruhi setiap perbuatan baik kita gitu, perbuatan yang benar, bukan hanya sekedar baik ya. Jadi ada juga teman-teman yang sangat berpengaruh sehingga kita sendiri lalai dalam menjalankan setiap firman Tuhan, ya kan? Mungkin di sekitar kita banyak yang masih suka bolos, suka mencontek, yang masih suka mengandalkan diri sendiri, mungkin hal-hal yang lain seperti merokok, seperti mungkin ada yang mencuri, yang suka mencuri atau mengambil barang temannya gitu ya kan, atau yang masih suka berbohong, atau yang masih suka menggosip gitu. Menggosip itu maksudnya memperkatakan sesuatu yang buruk atau berprasangka buruk terhadap seseorang gitu. Padahal kita dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal dunia seperti itu. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik kita. Nah, hari ini putuskan, kalau engkau sudah ikut Kristus, itu berarti engkau mengikuti jalannya Kristus, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini putuskan kembali, engkau mau menjadi
temannya Tuhan atau menjadi lawannya Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 ini kita diajarkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita mengalami perubahan atau pembaharuan. Ya, jadi kita berubah. Nah, ada kata anjuran, ada kata yang mengatakan bahwa kita harus berubah. Untuk itu, mari kita berubah untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena apa? Ketika kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, maka apa firman Tuhan tadi berkata? Kita bisa menjadi orang yang bisa membedakan mana kehendak Allah. Nah, kalau kita ada di jalannya Tuhan, kita bisa membedakan, oh ini kehendak Allah, oh ini bukan kehendak Allah. Selain itu, kita juga bisa tahu apa yang baik. Jadi ketika kita tahu apa yang baik, itu yang akan kita lakukan. Simpelnya seperti itu. Ketika kita tahu itu tidak baik, maka otomatis diri kita pun tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Terus kita juga tahu apa yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita tahu juga nanti apa yang sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Makanya satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya, satu-satunya yang kita bisa bergantung kepada siapa, ya hanya kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk memutuskan untuk tidak serupa dengan dunia ini, tapi kita mau berubah, kita mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Baik, sekian, terima kasih renungan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat untuk kita. Ya, untuk penjelasan kenapa Pak Erik yang renungan, karena masih ada beberapa kriteria renungan yang hari ini dikirimkan itu masih tidak sesuai. Jadi sekali lagi di sini Pak Erik izinkan Pak Erik 1 menit untuk menjelaskan tentang renungan pagi kita atau video renungan pagi kita dengan cepat ya. Yang pertama, renungan pagi kita itu usahakan landscape, ya kan. Habis itu tolong ada ayat yang menguatkan, jangan panjang-panjang, cukup 1 ayat atau 2 ayat ya. Jangan sampai 10 ayat, apalagi satu pasal yang berisi 20 ayat, nanti selalu menghabiskan waktu. Sekali lagi, durasi renungan pagi yaitu 5 sampai 10 menit ya. Kalau ada yang lebih dari 10 menit itu biasanya Pak Erik izinkan ya, mungkin karena memang tidak bisa dipepetkan kembali untuk menjadi 10 menit. Butuhnya secepat itu saja. Nah, berikutnya tolong lebih jelas lagi, jangan terlalu kelihatan membaca sehingga kalian tidak pernah melihat ke arah depan, tapi selalu menunduk gitu ya. Dan tolong setelah buat renungan didengar kembali supaya engkau paham kesalahanmu ada di mana, apakah perlu di edit kembali atau tidak gitu. Nah, jadi teman-teman, satu lagi yang penting, sebelum renungan tolong diberi catatan renungan terlebih dahulu ke Pak Erik supaya Pak Erik bisa mengecek terlebih dahulu ya. Jangan sampai ketika engkau sudah membuat video ya jadinya seperti ini, tidak bisa diupload atau tidak di ACC oleh Pak Erik, sehingga renungan itu tidak bisa diupload. Jadi tolong untuk leader-leader kembali diingatkan bagaimana membuat video renungan yang benar, yang sesuai dengan standar yang sudah kita sepakati. Saya yakin kalian pasti bisa untuk melakukannya. Oke, jadi pagi hari ini tetap semangat untuk belajarnya. Saya minta maaf untuk kelompok 2 kalau hari ini Pak Erik yang renungan pagi. Lain kali kita akan menjadi lebih baik dari ini. Untuk itu, terutama untuk anak kelas 10, silakan kalian cek renungan-renungan sebelumnya yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian, mana yang baik, mana yang benar, mana yang menurut kalian bagus, ya itu yang kalian tiru ya. Jadi sekali lagi, ini juga mumpung masa-masa kemerdekaan, sekali lagi teman-teman, kalau engkau memutuskan sesuatu yang baik, maka engkau akan menjadi orang-orang yang dimemerdekakan oleh Tuhan, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan sebuah doa pagi. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu ajari kami supaya kami mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami boleh berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan.
Untuk itu Bapak, pakai anak-anakmu supaya mereka boleh menjadi garam dan terang di SMA Negeri 13 Surabaya, supaya mereka terus menjadi anak-anak yang menjadi teladan, supaya kasih Kristus terpancar melalui kehidupan mereka. Berkati mereka dalam pembelajaran mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, bahkan anak-anak yang membanggakan Tuhan, supaya mereka boleh mengerti mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah, bahkan mereka boleh menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.